sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat wa iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Rabbul Alamin pada hari Ahad pertama bulan Januari dan juga bulan Rajab ya, tahun 2025 masih bisa melaksanakan kegiatan rutin pekanan, yaitu ngaji Ahad malam Senin. Harapan kita mudah-mudahan kajian ini menjadi wasilah, menjadi jalan untuk menambah ilmu-ilmu keislaman, menguatkan keimanan kita, dan juga untuk memperkuat komitmen kita beramal sholih sampai akhir hayat untuk menggapai kematian yang husnul khotimah. Amin. Pada pertemuan pertama ya, seperti biasa pekan pertama itu membahas tentang tafsir Al-Qur'an ya. Dan malam ini saya tidak menyampaikan ayat Quran, tapi akan mundur ke belakang menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Tujuannya agar kita semakin mencintai Al-Quran dan semangat untuk mempelajari, membaca, dan mengamalkan Al-Quran. Jadi kita akan membahas malam ini apa itu Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Nah, jawabannya ada dua. Yang pertama, Al-Quran secara bahasa, Al-Quran lughatan. Nah, pendapat yang paling kuat bahwa secara bahasa Al-Quran itu bermakna qiraatan, artinya bacaan. Jadi Al-Quran itu adalah bacaan. Al-Quranul Karim itu bacaan mulia, terjemahan dari Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran secara istilah, Al-Quran istilahan, atau lebih tepatnya definisi Al-Quran, takrif Al-Quran secara komprehensif. Nah, dengan takrif ini kita bisa memahami ya, membedakan Al-Quran dengan selain Al-Quran. Nah, banyak ya para ulama yang telah mendefinisikan apa itu Al-Quran. Nah, saya akan mengambil definisi yang diberikan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dan Dr. Wahbah Zuhairi. Ini dua orang mufasir modern. Kedua ulama ini mendefinisikan Al-Quran yang sangat lengkap, sangat komprehensif. Agak panjang definisinya, dan ini pasti sulit untuk diingat, tapi mudah dilupakan. Sulit diingat, mudah dilupakan. Ini saya bacakan definisi Al-Quran lengkap dalam bahasa Arab ya. Nah, Al-Quran huwa kalamullah al-muzizu al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin bil lafdil arabi biwasitatil amin Jibril alaihissalam al-maktub bil masahib al-manqul ilaina bitawatur al-muta'an ba'du bitilawati al-mabdu'u bisuratil fatihah al-mahtum bisuratil nas. Ya mungkin yang agak sama-sama ada fatihahnya tadi Pak ya. Ini definisi Quran yang lengkap dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita rinci Pak, definisi ini memuat beberapa unsur ya. Coba kita terjemahkan dulu ya. Al-Quran huwa adalah kalamullah, adalah perkataan Allah atau firman Allah. Al-mujiju sebagai mukjizat, al-munazzalu ala khatamil anbiya wal mursalin, yang diturunkan kepada nabi dan rasul terakhir.
bilafdil arabi dengan menggunakan bahasa Arab, biwasitotil amin Jibril alaihissalam melalui malaikat Jibril alaihissalam, al-maktub bil masohib yang tertulis di dalam lembaran-lembaran, al-manqul ilaina bitabakun sampai kepada kita melalui jalur yang banyak, al-muta'abbadu bitilawatihi membacanya dinilai ibadah, al-mabdu bi suratil Fatihah dimulai dengan surat Al-Fatihah, al-mahtum bi suratin Nas ditutup dengan surat An-Nas. Kalau saya hitung ada 9 kan? 9 unsur definisi Al-Quran yang dengan definisi ini membedakan apakah Al-Quran atau bukan Quran. Nah, yang pertama kita akan jelaskan ya. Al-Quran itu apa? Kalamullah, perkataan Allah atau firman Allah. Jadi dari mulai Bismillah sampai dengan mina jinnati wanas itu semuanya adalah kalamullah. Tidak ada satupun kata yang merupakan perkataan selain Allah. Misalkan perkataan malaikat, perkataan nabi, tidak ada. Semua itu perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita katakan bahwa satu-satunya kitab suci yang 100% itu adalah firman Allah hanyalah Al-Quran. Kitab suci yang lain itu sudah campuran, Pak. Sudah oplosan ya. Sebagian adalah firman Allah, sebagian perkataan nabi, dan banyak perkataan manusia biasa. Tapi Al-Quran itu 100% adalah kalamullah. Dan ini harus menjadi keyakinan kita, Pak, sebagai seorang muslim. Tidak ada satupun perkataan nabi ataupun malaikat. Nah, sepanjang sejarah memang banyak orang yang menyerang Al-Quran, Pak. Menyerang Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu banyak perkataan manusianya. Bahkan ada yang mengatakan Al-Quran itu perkataan dari malaikat Jibril. Karena ada yang mengatakan Al-Quran itu perkataan Muhammad asli, katanya bukan dari Allah. Tapi ini serangan ini dibantah, Pak. Dalam beberapa ayat Al-Quran memang Al-Quran itu semuanya adalah kalamullah, Pak, firman Allah. Unsur yang kedua al-mujiju. Jadi yang kedua adalah sebagai mukjizat. Jadi Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat siapa? Mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Apa arti mukjizat? Secara bahasa, mukjizat itu artinya yang melemahkan orang yang menentangnya. Jadi orang yang menentang Al-Quran, menolak, nggak percaya, itu ditantang oleh Al-Quran. Apa tantangannya? Coba bikinlah tulisan serupa Al-Quran. Kalau memang Al-Quran itu adalah bukan kalamullah, bukan wahyu Allah, coba kalian kan bisa bikinlah seperti Quran. Ternyata tantangan ini pas semenjak zaman dulu sampai sekarang sampai akhir zaman tidak ada yang bisa menjawabnya. Coba kita lihat di dalam surat ini, Pak, surat Al-Isra ayat 88. Ini tantangan terbuka. Bisi Bapak mau menjawab, saya tunggu, Pak. Saya tunggu sampai besok lah. Tantangannya begini, Pak. Katakan oleh Muhammad, lain ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu misri hadzal Quran. Seandainya manusia dan jin berkumpul bersama-sama untuk membuat satu tulisan seperti Quran, la yatuna bimisrihi, mereka tidak bisa membuat tulisan seperti Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun mereka saling bekerja sama untuk membuat Al-Quran. Ini tantangan terbuka. Nggak ada yang jawab sampai sekarang. Pak, saya tampil lah bikin Quran, Pak, ketahuan, Pak, ternyata kualitasnya jauh, bukan Quran model gitu. Ini jangan
Jangan seorang Pak, semua manusia kumpul bersama jin, kerjasama bikin tim khusus bikin Al-Quran tandingan. Sampai hari ini tidak ada yang bisa menjawab tantangan ini. Jadi mereka gagal, cuma berkuar-kuar aja Pak. Yang berkuar-kuar biasanya orang-orang Barat Pak, orientalis, misionaris Pak. Orientalis itu orang-orang Barat yang fobia dengan Islam, benci Islam. Misionaris itu orang-orang penyebar agama lain Pak, yang ingin merendahkan Quran, mengatakan Quran itu ya buatan manusia, katanya Muhammad yang ngarang Quran. Nah coba itu kalian bikin kalau bisa. Muhammad kan manusia, kamu manusia, coba bikin. Cuma bisa kuat-kuat Pak, menyerang, tapi nggak bisa menjawab dengan membuat. Lucu Pak ya. Jadi Bapak jangan kaget mesti ketemu dengan orang kafir yang Quran itu mah bohong katanya, dongeng. Tantang sok bikin Quran sekarang. Gak bisa bikin. Cuma kalau nolak bisa, membikin nggak bisa. Ini mujizat Pak. Jadi melemahkan orang-orang yang menentang Al-Quran. Nah kemudian mujizat itu Pak, kalau diterjemahkan dengan istilah, itu peristiwa yang di luar kebiasaan, peristiwa dahsyat yang tidak terpikirkan oleh manusia. Itu mujizat. Dulu Nabi Musa itu melemparkan tongkatnya jadi ular Pak, membelah air laut dengan tongkat. Nabi Ibrahim ketika dibakar tidak panas. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta, menghidupkan orang yang mati. Itu kan mujizat. Sekarang Quran mujizat bukan? Mujizat Pak. Cuma bedanya kalau Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu mujizatnya adalah namanya hisyah Pak, bersifat indrawi yang dapat disaksikan pada saat itu. Setelah nabi-nabi itu tidak ada, mujizatnya selesai. Kalau Al-Quran itu mujizat akliyah Pak, mujizat rasional yang dapat dipikirkan sepanjang zaman. Meskipun Nabi telah wafat, Al-Quran masih ada. Itu mujizatnya masih ada Pak. Jadi kalau kita baca Quran, wah ini dahsyat, luar biasa. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa menandinginya Pak. Dari segi bahasanya, dari segi isinya. Saya pernah bulan lalu menjelaskan tentang hujan, Pak ya. Masih ingat apa tentang hujan? Ya, ya ada yang masih ingat, ada yang masih lupa ya. Itu ada ayat tentang hujan, was-samai dzati raj'i Pak ya. Surat At-Tariq, demi langit yang mengandung hujan. Itu dalam surat itu hujan diistilahkan dengan ar-raj'i. Hurufnya apa? Ada ro, jim, ain. Roja'a. Apa artinya roj'i atau roja'a? Itu kembali apa ya? Itu masih ingat. Jadi air hujan itu air yang kembali lagi gitu, yang bolak-balik. Nah, ini Al-Quran Pak menyebutkan itu kapan? 15 abad yang silam. Dan ketika itu tidak ada orang yang mengerti tentang hujan. Nah hujan itu Pak dinilai sebagai air yang bolak-balik itu baru ditemukan abad 19 oleh ilmuwan dari Eropa, yang saya lupa lagi namanya Pak. Abad 19 mereka lah yang menemukan bahwa hujan itu ternyata airnya bolak-balik dari bawah menguap turun ke bawah bolak-balik ya. Di zaman Nabi hidup tidak ada apa yang menjelaskan itu. Tidak ada seorang pun ahli yang mengetahui tentang hakikat hujan. Nah terus apakah Nabi Muhammad itu mengerti tentang hujan ini? Enggak. Beliau kan tidak sekolah, beliau bumi, tidak bisa baca, nggak bisa tulis. Lantas siapa? Dari mana nih? Dari Allah. Berarti ini firman Allah. Itu mujizat Pak. Banyak masih banyak yang lain. Ya ini waktunya kalau dibahas semua habis Pak. Satu lagi kita beri contoh Pak ya tentang mujizat Al-Quran yang sifatnya rasional dipikirkan oleh manusia sekarang. Silakan lihat Pak surat Al-Anbiya ayat 30 Pak. Ini kalau kita baca pada zaman sekarang, wah kita akan takjub Pak. Dahsyat ayat ini. Ini menceritakan tentang apa Pak? Tentang proses kejadian alam semesta pada awal mulanya.
kiriman besar atau ledakan dahsyat. Jadi kata mereka dahulu Pak ada sebuah materi yang sangat padat, kemudian ada ledakan Pak, meledak, ceger gitu ya. Nah ledakan itulah yang menjadikan bumi, langit, matahari, bulan, bintang, planet, meteor, komet Pak. Jadi semua unsur alam itu asalnya dari satu padatan yang sangat padat, yang sangat dahsyat dan meledakan dahsyat. Jadilah alam semesta. Ini di Quran surat Al-Anbiya ayat 30 disebutkan. Begini ayatnya. Awalam yaral ladzina kafaru. Apakah orang-orang kafir itu mengetahui annas samawati wal ardo kanata ratqan, bahwa dahulu langit dan bumi itu adalah satu kesatuan. Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan. Kalau bahasa Quran kan kami pisahkan, kalau bahasa ilmiahnya kemudian kami ledakkan Pak. Ada ledakan dahsyat sehingga berbicara materi itu menjadi langit dan bumi. Ini kan. Apakah Nabi pernah belajar teori itu? Enggak, di zaman dulu belum ada. Nah Big Bang ini Pak abad 20 ditemukannya tahun 40-an kan. Abad 20. Dulu abad ke-7 Masehi kan belum ada teori itu. Tapi Al-Quran telah menyebutkan. Berarti Al-Quran ini bukan ucapan Muhammad Pak ya, tapi ini firman Allah Ta'ala. Ini contoh Pak tentang mukjizat. Baik Pak, yang ketiga, yang pertama tadi kalamullah ya. Apa yang ketiga? Yang ketiga al-munazzalu ala khatamil anbiya wal mursalin. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW. Kalau firman Allah yang diturunkan kepada Musa namanya Taurat. Firman Allah yang diturunkan kepada Daud namanya Zabur. Yang turun kepada Isa namanya Injil. Nah, yang turun kepada Nabi terakhir adalah Al-Quran. Itu ya. Al-Munazzalu ala khatamil anbiya wal mursalin. Itu yang ketiga. Yang keempat, bilafzil arabi, dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi Al-Quran itu bahasa Arab. Oleh karena itu kalau Bapak membaca, misalkan membaca segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, itu Quran bukan terjemah Quran itu. Tunjuki kami jalan yang lurus, Quran bukan terjemah Quran. Kalau yang Quran alhamdulillahirabbil alamin itu Quran. Ihdinas siratal mustaqim itulah Quran. Jadi Al-Quran itu berbahasa Arab. Maka terjemahannya bukan disebut Al-Quran. Apa namanya? Terjemah Quran. Kembali kan? Jadi Quran itu bahasa Arab. Pada surat Yusuf disebutkan ayat pertama, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami telah turunkan Quran berbahasa Arab agar kamu memikirkannya. Nah, dan Al-Quran itu sama di mana-mana Pak. Al-Quran di Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Arab. Quran yang ada di Pakistan berbahasa Arab. Quran yang ada di Jerman berbahasa Arab. Yang ada di Prancis berbahasa Arab. Bandingkan dengan kitab orang lain Pak. Ini orang Lente Pak, telinganya panas terus sering dibicarakan Pak ya. Coba kalau di Indonesia Pak, kitab mereka itu kan berbahasa Indonesia. Kalau di Pakistan bahasanya bahasa Pakistan Pak. Kalau di Jerman bahasa Jerman. Ketika ditanyakan mana yang aslinya, teks aslinya, tidak ada, hilang. Itu Pak, Nabi Isa alaihissalam yang dianggap sebagai nabinya orang Kristen, bahkan Tuhan ya, itu kan orang mana? Orang Yahudi. Bahasanya bahasa Ibrani. Jadi ketika Allah menurunkan Injil bahasa Ibrani, jadi harusnya ada sekarang Injil berbahasa Ibrani. Ada nggak Pak? Ada. Yang ada terjemahan dalam bahasa Yunani, bahasa Jerman, Prancis, Inggris, Pak, Rusia, bahasa Urdu, bahasa Indonesia. Tapi yang teksnya
original teksnya ya, teks aslinya tidak ditemukan, hilang. Dan itu ditulis beberapa puluh tahun setelah Nabi Isa tidak ada. Baru ada tulisan tentang Injil itu Pak. Nah ini, kalau Quran ada berbahasa Arab. Ini yang menarik Pak, tahun 56 ya Buya Hamka pernah ke sana Pak, ke Amerika Serikat ya. Dan beliau menghadiri sebuah seminar, sebuah ini pameran kitab suci di mana di Yale University. Perguruan tinggi di Amerika Serikat. Nah beliau berkeliling Pak, lihat pameran kitab suci, ada Injil abad ke-7, Injil abad ke-8, ke-9, banyak sudah lapuk-lapuk tuh kertasnya. Dan ternyata berbeda-beda, ada yang berbahasa Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, lengkap. Bahkan yang bahasa Inggris saja antara Quran abad 19, Quran Injil abad 19 abad 20 beda. Nah ketika sedang keliling ada seorang profesor Pak, ahli kitab suci yang berkata, Tuan Hamka katanya, anak itu beruntung ya umat Islam, kitab sucinya ada bahasa Arabnya, tidak ada perubahan dari masa ke masa. Kalau kami pusing katanya, ini beda-beda tuh, berbagai bahasa, tiap tahun juga ada perubahan. Jadi kami itu memiliki banyak versi. Kalau Anda kan enak ya, umat Islam Al-Quran itu sama di mana-mana dan sama untuk tiap masa. Itu Bu Hamka Pak menuliskan pengalaman beliau ya. Nah kenapa? Karena ini Labdil Arabi dengan bahasa Arab. Jadi masih ada. Makanya kalau kita baca surat Al-Fatihah Pak, sama dengan yang dibaca oleh Nabi dan sahabatnya, sama insya Allah. Bapak baca surat Al-Ikhlas sama Pak, persis yang dibaca Nabi itu dengan bahasa Arab. Yang pada lebih genangan dengan bahasa Arabnya itu. Nah, kita ada orang pakai enggak Pak, beda bahasa Arabnya. Quran Arabia. Jadi biladil Arabi. Nah Al-Quran terjemahan, saya katakan lagi Pak, itu bukan Al-Quran tapi terjemahan Al-Quran. Yang Al-Quran itu yang berbahasa Arab. Baik itu biladil Arabi. Berikut Pak, biwasitatil Jibril alaihissalam. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril. Jadi ada peran Jibril sebagai perantara. Nggak langsung misalkan kalau turunkan kepada Muhammad, tapi lewat Jibril. Jibril yang membawa kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Quran Pak nih, surat Asy-Syu'ara ayat 192, 193, 194, dalilnya Pak. Begini kata Allah, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Tuhan semesta alam. Nazala bihi Ar-Ruhul Amin, dibawa turun oleh Ruhul Amin. Siapa? Jibril. Ala qalbika, dimasukkan ke dalam hatimu Muhammad, litakuna minal mundirin, agar kamu menjadi pemberi peringatan kepada umat manusia. Nah, ini ayat ini menjelaskan bahwa Quran dari Allah ya, tapi dibawa oleh siapa? Jibril, dimasukkan ke dalam hati Nabi kita. Jadilah hafalan di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lewat Jibril. Lanjut Pak ya. Nah, keberapa sekarang Pak? Pokoknya sakit dulu ya Pak. Al-Maktub fil Masahih. Al-Quran itu tertulis dalam lembaran-lembaran yang sekarang berjejer, itu lembaran namanya mushaf ya. Itu dalam bahasa Arab mushaf, zamannya Masahih, lembaran-lembaran. Jadi Quran itu dibukukan. Sekarang awalnya, nah ini perlu Pak, pada awalnya Al-Quran itu ada dalam ingatan Nabi dan para sahabat, dalam hafalan. Karena ini katanya Pak, orang-orang Arab itu dan Timur Tengah itu punya kekuatan hafalan yang sangat hebat dibanding dengan orang Indonesia. Ini Bapak akan kagum takjub Pak ya, dengan hafalan orang-orang Timur Tengah. Misalkan Pak ya, Imam Syafi'i itu pada usia 7 tahun Pak, 7 tahun itu
itu sudah hafal Quran 30 juz. 7 tahun hafal 30 juz. Di kita mah 70 tahun juz 30 tidak hafal-hafal. Dari saya kita menghafal Quran 7 tahun. Kuat ingatannya. Usia 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta. Saya punya Pak Al-Muwatta itu adalah hadis kumpulan Imam Malik, gurunya. Itu isinya sekitar 700 hadis hafal. Bahkan Imam Ahmad hafal sampai 1 juta hadis. Berapa juta hafal hadis? Izin kita hafal-hafal ya. Jadi dahsyat. Makanya pada saat Quran pertama kali itu turun nggak ditulis Pak, Muhammad nih catatan Quran nggak Pak, tapi dibacakan Jibril, Nabi menghafal langsung, disampaikan ke sahabat hafal juga. Memang ditulis Pak oleh beberapa penulis, tapi yang paling dominan hafalannya. Jadi hafalan para sahabat sangat dahsyat. Jadi ini Pak, kalau Al-Quran sekarang itu dihilangkan Pak, coba bakar, jangan Pak ya. Dibakar semua Quran yang ada di Indonesia, di Malaysia, Pakistan, di Jerman, di Prancis, dibakar seluruhnya. Kemudian Quran yang ada di dalam versi digital Pak, itu dihapuskan Pak. Jangan khawatir Pak, kita akan hilang Quran. Kenapa? Masih ada dalam ingatan para hafiz Quran. Di Pak Hegar hafiz Quran siapa Pak? Belum ada, maaf ya. Tapi nanti pekan depan dari itu Pak, Madinah hafiz Quran ya. Iya. Jadi kalau Al-Quran dimusnahkan Pak, baik tulisan ataupun digital, dalam waktu beberapa jam akan muncul lagi Quran. Kenapa? Masih ada Pak di sini dalam ingatan para hafiz Quran. Bahkan anak-anak yang usianya belum dewasa sudah banyak yang hafal Quran di Indonesia. Tapi sekarang coba saya tanya, siapa yang punten ya, para pendeta, datangkan Pak, para pastor, jangankan seluruhnya Pak, 10 halaman belum ada yang hafal. Kitab mereka, Injil, nggak ada Pak. Tapi Quran, walaupun tidak mengerti, tapi bisa membaca dan menghafalkan, hebat Pak. Inilah kenyataan ya. Jadi ditulis dalam mushaf, tapi intinya dulu dalam hafalan, ingatan Nabi dan para sahabatnya. Makanya ketika zaman Khalifah Utsman ya, Utsman kan membukukan Quran Pak, ditulisnya dijadikan mushaf. Itu para hafid Quran berkumpul untuk cross check Pak, benar nggak Fatihah begini? Diceknya dengan apa? Dengan hafalan. Betul nggak surat Al-Baqarah-nya begini? Wah benar Pak. Jadi dijamin Al-Quran yang kita baca sekarang ini sama dengan di zaman Nabi Pak. Itu yakin Pak. Nah, termaktub dalam mushaf ya, lembaran-lembaran. Kemudian Alman kul ilayna bitawakul. Al-Quran itu sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Nah ini bahasa hadis Pak. Aku mutawatir melalui jalur yang banyak, itu mutawatir. Bukan dari A ke B ke C, tapi dari A-nya banyak, B-nya banyak. Nah, jadi tiap generasi banyak yang menyampaikannya. Itu Quran. Ya ibarat ini hanya Pak, tahun 2004 ada tsunami di Aceh Pak ya. Itu mutawatir Pak. Yang menyaksikan ribuan orang kan tsunami. Kemudian yang meliput wartawan juga puluhan wartawan. TV yang menyiarkan juga itu semua channel TV. Surat kabar semua memberitakan ya. Tiap orang membicarakan, mutawatir kan. Jadi sekarang kalau cucu kita bertanya, "Kakek, betul nggak tahun 24 ada tsunami?" Betul. Cek saha, cek bawa jelema, mutawatir. Jadi yang menyampaikannya banyak orang. Nah, Quran juga sama. Nabi menyampaikan Quran ke dalam dada para sahabat Pak. Semua sahabat itu mendengar Quran. Sebagian hafal, sebagian tidak, tapi mereka sahabat hafal. Kemudian tabi'in juga menerima Al-Quran banyak, tapi terus sampai sekarang. Jadi kalau berita Pak yang mutawatir itu dijamin benar. Kenapa? Karena banyak sumbernya. Kalau yang tidak mutawatir hanya satu
1, 2, 3 orang, itu bisa bohong, bisa keliru. Jadi manqul ilaina bil tawatur, dengan mutawatir. Maka semua yang ada di Quran itu benar adanya. Tidak mungkin ada kekeliruan, ada kesalahan. Apa beda dengan lagi-lagi Pak, kitab suci milik orang lain? Itu tidak mutawatir, tidak terdapat banyak orang. Misalkan ada berita ya, ada berita, coba kalau Bapak tanya kepada para pendeta ya, tanggal berapa Yesus lahir? 25 Desember kan ya? Di mana? Ya di palungan domba, tanya di kandang domba. Benar enggak? 25 Desember? Ternyata apa kalau kita cross check dengan Alkitab mereka sendiri? Silakan Bapak buka ya. Itu ketika Yesus lahir, para pengembala kambing sedang di luar Pak, melihat cahaya bulan bintang yang sedang terang benderang. Cuaca cerah. Bulan apa itu? Desember mau salju Pak. Coba di Palestina Pak, bulan Desember musim apa? Salju Pak. Yang mungkin kan domba-domba keluar, para pengembala lihat bintang yang berterang benderang, hujan salju Pak. Nah, kalau di Quran surat Maryam, ketika Siti Maryam itu akan melahirkan, beliau bersandar di mana Pak? Di dahan pohon kurma. Kata Jibril, goyangkan pohon kurma itu, maka gugurlah buah-buah kurma itu. Itu musim kurma Pak. Maryam melahirkan Isa itu. Bulan apa itu? Ya kira-kira sekitar bulan Mei April Pak, atau Juni lah, musim panas. Bukan Desember. Musim kurma itu pada musim itu Pak, musim panas atau musim semi lah. Nah jadi dan itu tidak ada saksi yang menyatakan bulan Desember Pak, itu hanya menjiplak aja Pak dari dongengnya. Dongengnya begini Pak, Dewa Matahari lahirnya 25 Desember, Dewa Ra itu. Nah kemudian dihubungkan, sekarang mah gantilah Nabi Isa pun Yesus 25 Desember aja. Dipaksakan. Itu bukan berita Pak, tapi itu namanya Pak ya, plagiat Pak ya. Jadi ini contoh Pak. Nah mutawatir. Kemudian yang ke-7, al-muta'abbadu bitilawatihi. Nah, membacanya merupakan ibadah. Nah ini Pak, ini poin penting buat kita, bahwa perbedaan Al-Quran dengan bukan Quran, dengan hadis lah, itu beda dalam membacanya. Kalau Bapak baca hadis ya, hadis Bukhari Muslim misalkan, innama a'malu binniyat, itu nggak jadi ibadah Pak, kalau kita tidak paham dan tidak mengamalkan. Tapi kalau baca Quran walaupun tidak mengerti, itu ibadah. Bapak tiap hari baca Quran ya, ngerti nggak yang dibaca Pak? Jika nanti Pak, saya bukan suudon tapi pasti ini. Nggak boleh disangka tapi percayalah. Tapi orang tak yakin. Musabaqah juara MTQ Pak, ternyata bacaannya bagus, merdu, cuma isinya nggak ngerti. Kenapa? Karena baca Quran walaupun tidak mengerti, isinya itu ibadah. Itu Pak, ada hadis mengatakan siapa orang baca 1 huruf Quran 10 pahalanya, 2 huruf 20, 3 huruf 30. Nah, siapa orang yang baca alif lam mim 30 kata Nabi Pak. Nah sekarang saya tanya, coba buka apa terjemah Quran, apa terjemah alif lam mim? Nggak ada. Rata-rata mengatakan wallahu a'lam bimuradihi, Allah yang mengetahui maksudnya. Kita nggak tahu. Jadi kita tidak tahu terjemah alif lam mim. Apalagi Yasin, Hamim, Kafa, Ya Ain Shad. Tapi itu berpahala. Baca alif lam mim yang kita tidak ngerti 30 Pak. Luar biasa ya. Kalau baca basmalah itu hafal 19, kalikan 10 190 Pak. Ya, Al-Fatihah itu mungkin ratusan pahala yang dapat kita raih. Nah ini Pak. Jadi al-muta'abbadu bi tilawatihi, membacanya merupakan ibadah. Ini catatan
bacaannya salah keliru, lumayan pahalanya Pak. Ya hatur lumayan lah ya kene Pak. Apalagi kalau bacaannya benar dan mengerti, lebih gede lagi Pak. Ini al-muta'abbadu bil tilawati. Makanya di dunia Pak tidak ada ya tulisan yang dibaca dan mengerti bacaannya. Kalau Bapak baca koran ya, ngerti, tinggal baca koran tak ngerti. Orang bahasa Inggris mah dibaca, waduh sampai nangis, dengar gitu. Tidak ada gunanya kita baca koran berbahasa Inggris, namun dengar kan? Atau baca majalah berbahasa Perancis, nggak berguna kalau nggak bisa bahasa Perancis. Tapi kalau baca Quran bahasa Arab, baca kenapa? Karena bermakna. Itu bedanya Pak, baca Quran dengan baca bukan Quran. Pernah nggak ada orang baca hadis Nabi Musabakoh hadis Pak? Ini hadisnya hadis Sahih Bukhari kan? Dibaca nggak ada Pak. Kenapa? Teka hati, teksnya teka hati. Kalau Quran walaupun nggak ngerti itu ibadah Pak. Al-muta'abbadu bi tilawati, membacanya merupakan ibadah. Terakhir Pak, al-mabdu bi suratil Fatihah. Al-Quran itu diawali dengan surat Al-Fatihah, wal mahtum, dan ditutup dengan surat An-Nas. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Al-Quran itu ketika turun urutannya seperti itu, Al-Fatihah dulu, baru Al-Baqarah, terus Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, kan? Enggak. Yang pertama turun surat apa? Iqra kan? Tapi ternyata yang disimpan di awal itu Al-Fatihah. Itu Nabi Pak yang menentukan. Jadi Nabi yang merumuskan urutannya Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Dan sahabat menuliskannya Pak dan menghafalkannya begitu. Itu atas petunjuk Allah juga. Nah, hadirin, ini luar biasa ya. Al-Quran milik umat Islam, apapun madhabnya, apapun aliran pemikirannya sama. Quran milik ahli sunnah wal jamaah sama, Al-Fatihah sampai An-Nas. Quran milik orang Syiah di Iran Pak, sama ternyata Quran. Quran milik Ahmadiyah juga sama. Quran milik Ali juga sama. Bahkan Quran milik Sunnah Witan juga sama. Ngan salah menafsirkan ngumpul Pak. Sama Quran cuma menafsirkan, memahami yang menyimpang gitu Pak. Orang Syiah, Ahmadiyah, KDI itu menyimpang dalam memahaminya. Tapi kalau kitabnya sama. Bahkan Pak hadis juga nih, ini lucu Pak ya. Hadis yang dipelajari oleh orang-orang yang dianggap sesat itu sama dengan yang kita pelajari. Cuma memahaminya mereka itu kadang-kadang pakai cara lain sehingga menyimpang. Tahun berapa ya? Tahun 90 saya pernah datang Pak ke tempat ngaji di Cijambe Pak. Dapat masuk Cijambe ya, nanti sebelum pertigaan ada masih sebelah kiri Pak. Ada gangga. Itu di sana pernah saya ikut Pak 2-3 kali ngaji. Ngaji apa? Sunan Abu Dawud. Dan menarik Pak, kalau ngaji di tempat itu tiap jamaah pegang kitab dan ustadznya membacakan. Kemudian yang mustami bawa ini pulpen Pak, ditulisin terjemahnya. Wah rajin Pak. Jadi ternyata siapa? Itu LDI Pak. Saya baru nyadar ini LDI, tapi bagus ya, ngaji bagus Pak. Itu dibagi kitab Abu Dawud semua dibagi dan semua orang itu menyimak. Di kita mah nggak ada apa ya, yang pegang kita kayak penceramahnya kan. Kalau Bapak di luar kepala, ini di luar ya Pak, ada yang masuk di luar kepala. Itu sama ternyata Sunan Abu Dawudnya sama, Qurannya apalagi sama, cuman beda itu dalam memahaminya gitu, dalam memahaminya itu menyebabkan mereka menyimpang. Jadi Quran orang Syiah yang dianggap katanya lebih tua sama apa dengan kita. Ini saya tunjukkan Pak untuk membandingkan dengan sebelah kita Pak.
lagi-lagi sebelah kita disebutnya. Di Kristen itu ada Kristen Protestan, ada Katolik, ada Ortodoks, ada banyak, ada puluhan sektenya, madhabnya. Cuman yang terkena 3, Protestan, Katolik, Ortodoks. Itu kitab suci orang Protestan Pak, paling tipis. Itu hanya 66 bab, 66 pasal. Orang Katolik 76. Beda 69, 76, beda 7. Ortodoks 85. Paling tebal kitab sucinya, beda-beda. Padahal mereka sama, merasa sama umatnya Yesus ya. Mereka sama-sama menyembah Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi ternyata beda. Orang Protestan kitab sucinya cuma 69 kitab ya. Orang Katolik 75, orang Ortodoks 85. Lebih tebal lagi. Kita orang yang lain saya tahu. Jadi kalau di Islam Ahlussunnah wal Jamaah sama Pak, 114 surat. Syiah juga sama. RDI sama, Ahmadiyah juga sama. Islam Pejawen juga sama. Sunawitan juga sama. Dari Fatihah sampai surat An-Nas. Itulah Pak kehebatannya Al-Qur'an. Tidak ada yang berbeda. Walaupun ya pemahaman mereka itu menyimpang dari yang benar, tapi kitab sucinya sama dari mulai Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Kira ini Pak